Rusia ancam Israel dengan rudal dan konsekuensi bencana jika menyerang Suriah. Rusia bisa memasok Suriah dengan sistem rudal S-300 yang canggih dalam waktu dekat. Sumber militer Rusia telah mengatakan kepada surat kabar Kommersan dan memperingatkan bahwa Israel akan menderita konsekuensi bencana jika menyerang sistem tersebut. Surat kabar harian itu mengatakan bahwa para ahli percaya Israel akan bereaksi negatif terhadap keputusan apapun untuk memasok rudal ke Suriah dan mungkin melakukan pengeboman daerah tempat mereka akan dikerahkan. Jika Israel memutuskan untuk melakukan serangan roket di lokasi penempatan S-300, konsekuensinya akan menjadi bencana bagi semua pihak, kata sumber militer yang tidak disebutkan namanya tersebut. Seorang diplomat Rusia yang berbicara dengan Reuters tanpa menyebutkan nama mengatakan bahwa Israel telah meminta Moskow untuk tidak memasok militer Suriah dengan S-300. Seorang juru bicara pemerintah Israel menolak berkomentar. Menteri Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa Kremlin belum memutuskan apakah akan mengirimkan rudal, tetapi tidak akan menjadikannya rahasia jika Rusia mengambil keputusan seperti itu. Awal pekan ini, Lavrov mengatakan bahwa serangan militer oleh Barat di Suriah telah menghilangkan kewajiban moral yang harus dimiliki Rusia. Kami harus menunggu untuk melihat keputusan spesifik apa yang akan diambil oleh para pemimpin Rusia dan perwakilan Suriah, kata TASS mengutip Lavrov. Mungkin tidak ada rahasia tentang ini dan itu semua bisa diumumkan jika sebuah keputusan diambil, tambahnya. Dia juga mengatakan sebelum serangan Amerika Serikat pada target Suriah, Rusia telah mengatakan kepada para pejabat Amerika Serikat bahwa wilayah Suriah mewakili garis merah untuk Moskow. Tindakan militer Amerika Serikat tersebut tidak melanggar garis itu, katanya. Sekarang kami tidak memiliki kewajiban moral. Kami tadinya memiliki kewajiban moral. Kami telah berjanji untuk tidak melakukannya sekitar 10 tahun yang lalu. Saya pikir atas permintaan mitra kami, tambahnya. Dia juga mengatakan bahwa dia yakin Vladimir Putin tidak akan membiarkan konfrontasi bersenjata antara kedua negara. Di sisi lain, Masya Allah, pengakuan Dubes RI untuk Rusia mengatakan Islam tumbuh pesat di era Vladimir Putin. Berikut pernyataannya. Paham komunis secara ideologi dan politik sudah bukan menjadi kekuatan dominan lagi di Rusia. Presiden Vladimir Putin yang berkuasa sejak 1999 juga bukan seorang komunis dan ramah terhadap kaum muslim. Rusia itu bukan komunis lagi. Di sana partai komunis itu kursinya cuma di bawah 10%. Vladimir Putin itu penganut ortodoks, bukan komunis. Dia memang pernah jadi anggota KBG, tapi itu profesional saja, kata Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia, M. Wahid Supriyadi, kepada tim belak-belakan. Selama Putin berkuasa, ia melanjutkan kehidupan beragama masyarakat Muslim, Ortodok maupun agama dan kepercayaan lain berjalan harmonis. Semua bebas beribadah dan tak ada gangguan terhadap muslimah yang berjilbab. Khusus untuk Islam, Wahid menyebut perkembangannya relatif lebih pesat. Di era Vladimir Putin ini ada sekitar 8.000 masjid di sejumlah wilayah di Rusia, kata Wahid yang pernah menjadi dubes di Uni Emirat Arab ini. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Rusia sudah terjalin selama 70 tahun. Ikatan itu diawali dengan pengakuan Rusia atau Uni Soviet atas kemerdekaan Republik Indonesia pada 3 Februari 1950. Rusia adalah salah satu negara yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia. Rusia berperan dalam mendorong PBB supaya kita diakui sebagai negara yang berdaulat, kata Wahid Supriyadi. Menurut alumnus sastra Inggris UGM itu, sebelum Indonesia merdeka sebenarnya hubungan baik dengan Rusia sudah lama terjalin. Hal ini ditandai dengan kedatangan Tsar Rusia Nicholas II ke Batavia pada 1891. Saat itu, Tsar Nicholas II atau kedua menunjuk konsul pertama di Batavia.
Bahkan jauh sebelum itu, di era Wali Songo, salah satu tokoh penyebar agama Islam di tanah Jawa yakni Sunan Ampel merujuk sejumlah sumber sejarah berdarah Samarkand, bagian wilayah Uzbekistan yang merupakan wilayah kerajaan Rusia kala itu. Karena itu ada yang menyebut masuknya Islam ke Jawa tidak dari Timur Tengah tapi dari Rusia, kata Wahid. Informasi lain terkait Islam di Rusia, ia melanjutkan adanya masjid tertua di Republik Dagestan yang 95% warganya Muslim. Masjid tersebut diyakini dibangun 10 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Lokasinya di kota Derbent, bangunannya masih orisinil dan masih dijaga hingga saat ini, kata lelaki kelahiran Kebumen itu. Dari fakta itu juga terungkap masuknya Islam ke Rusia sejak abad ke-10 atau tahun 988 di masa Prince Vladimir, salah satu dinasti Rurik pendiri Rusia. Di masa itu Islam menjadi satu dari 3 agama yang menjadi calon agama resmi negara selain Yahudi dan juga Kristen Ortodok. Karena Yahudi tak bisa mempertahankan negaranya dan Islam melarang alkohol, akhirnya Ortodoks yang dipilih. Semua informasi tersebut didapatkan Wahid selama 4 tahun bertugas di negeri beruang merah itu. Dalam setiap kunjungan ke sejumlah masjid di wilayah Rusia, ia melanjutkan para jemaah umumnya mengenal Indonesia dan juga Soekarno. Kenyataan itulah yang membuat Wahid menulis artikel mengenai jasa Soekarno mengembalikan Masjid Biru di St. Petersburg kepada umat Islam. Dia juga menggambarkan era Soekarno sebagai era keemasan pertama hubungan Indonesia dengan Rusia. Sementara itu, ngeri, Rusia kirim ribuan pasukan ke Ukraina, Perang Dunia Ketiga diyakini bisa terpicu sebulan lagi. Perang Dunia Ketiga diyakini bisa terpicu sebulan lagi di Ukraina setelah ribuan pasukan Rusia terlihat telah melewati perbatasan kedua negara. Konvoi dari sejumlah tank dan kendaraan militer Rusia terekam tengah dipindahkan ke dalam wilayah yang dikuasai pemberontak di timur Ukraina serta daerah aneksasi Crimea. Analis militer Rusia Pavel Velganhur menilai harus dilakukan psikoanalisis untuk menentukan keinginan dari Moskow. Meski begitu, ia mengingatkan akan kemungkinan terjadinya perang dalam jangka waktu sebulan. Pihak Barat telah meningkatkan kewaspadaan akan pergerakan tentara dan pasukan Rusia yang memasuki Ukraina. Menurut Velganhur, kekhawatiran itu beralasan jika melihat rekaman dari pergerakan militer Rusia.